Hai guys, Rizky di sini dan ini adalah ROG Strix Car 2 yang pernah direview si Michael. Tapi yang ini beda. Kalau kita mulai secara desain, gue sih nggak bisa ngomong banyak karena nggak ada beda sama sekali. Scar yang tahun lalu meluncur juga desainnya persis kayak gini. Ya nama serinya juga sama sih. Kalau nggak ada yang salah, nggak usah diperbaikin kan? Toh Hero dan Scar yang tahun lalu meluncur itu punya desain yang paling bagus di antara laptop lain yang sekelas. Bagian covernya keren, dengan dua bahan surface yang satunya seperti brush aluminium dilengkapin logo ROG RGB. Dibukanya juga enak lagi pakai satu tangan, hinge-nya cukup kokoh walaupun punya flex sedikit. Layarnya masih berukuran 15,6 inch, Full HD IPS dengan refresh rate 144Hz dan response time 3 ms. Masih merupakan best laptop monitor sampai sekarang. Cuma gue masih kurang suka dengan penempatan webcamnya, walaupun ini dimaksudkan biar bezel-less. Dan sekarang ada stiker penjelas yang menurut gue agak mengganggu. Ya mungkin ditujukan buat orang-orang yang belum tahu kelebihan monitor tersebut kali ya. Keyboardnya masih sama yang di review Mike kemarin, WASD-nya masih invisible gitu switch-nya, dan backlit-nya juga masih leaking begitu modelnya. RGB strip light juga ada di bagian depan. Bagian connectivity masih sama, di sebelah kanan SD card reader, USB 3.1, exhaust port, dan Kensington lock. Di sebelah kiri ada charging port, LAN port, mini display port, HDMI port, 2 USB 3.1, USB 3.1 lagi Type-C, sayang banget belum Thunderbolt 3 dan audio jack. Ya rata-rata di bagian desain gak ada bedanya lah, tetap mewah, tetap keren, tetap elegan, dan yang paling penting tetap kelihatan gaming berkelas. You give me all you got down on the bed. Well, I will shower probably. Nah kalau ngomongin performa, baru nih kelihatan bedanya. Laptop ini masih menggunakan prosesor Core i7 Coffee Lake, jadi performa CPU-nya ya kurang lebih sama lah. RAM-nya cuma punya satu SKU aja, yaitu 16GB single channel. Yang bikin beda hanyalah GPU-nya yang sekarang udah RTX 2070, atau bisa dibilang setara lah dengan GTX 1080 laptop. Nggak percaya? Buktinya, di Apex Legends kita mendapatkan 90 fps di setting mentok. Lalu karena pakai RTX, kita juga penasaran Battlefield 5 itu larinya gimana ya. Jadinya kita cobain aja dan dapat perbedaan 20 fps dari RTX on dan RTX off. Kalau kalian penasaran sama skor Firestrike Extreme dan Port Royal yang buat skor ray tracingnya, kita juga tes kedua benchmark tersebut. Heat managementnya cukup bagus. Gua kaget mereka muatin RTX ke dalam body yang sama dengan GTX kemarin. Suhunya masih adem, tapi suara fan-nya kali ini lumayan berisik, sampai 50 desibel. Makanya gue saranin, kalau kalian mau pakai gaming di laptop ini, mending pakai headphone aja deh. Masuk ke pengalaman pakai laptop ini kurang lebih sama lah saat memakai Scar yang dulu, karena cuma berbeda di graphic card aja, jadinya kita juga nggak terlalu bisa bedain apabila kalau mau ngomongin perbedaan pengalaman. Hanya aja kayak yang gue bilang tadi, kali ini cuma ada satu SKU aja, 16GB RAM dengan NVMe 512GB tanpa hard disk sama sekali. Tapi sebagai gantinya, kalian dapat kabel fleksibel beserta HDDB-nya kalau kalian mau naruh hard disk. Gue malah ngerasa kayaknya sih Asus sengaja nggak naruh hard disk di sini dan milih buat naruh SSD NVMe aja, karena banyak yang beli hanya untuk produktivitas saja, nggak buat gaming yang gimana banget. Dan kalau mau upgrade RAM lagi juga di dalamnya masih ada kok satu slot lagi, orang RAM-nya 16GB single channel.
Baterainya masih 66 Wh, jadi kalau pemakaian desktop ya masih sama karena pakai Intel HD. Bedanya hanya saat pemakaian gaming di baterai. Tapi kan kalian nggak mungkin gaming saat pakai baterai kan, pasti harus dicolok lah. Adapternya juga masih sama-sama 230 watt. Switch keyboard, touchpad yang memakai Windows Precision Driver sama, nggak ada bedanya. Dan kualitas speaker juga masih top notch untuk sebuah laptop. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak lah di bagian pengalaman mah. Kesimpulannya, ROG Strix 2 Scar itu laptop yang worth banget dibeli, mau lu gamer ataupun mau dipakai buat produktivitas. Tapi kalau kalian nggak butuh-butuh banget upgrade ke RTX dan udah punya Scar 2 yang GTX, menurut gua kalian mending tunggu aja line up berikutnya karena Scar 2 yang kali ini memberikan perbedaan yang nggak begitu signifikan selain performa grafik card dan SKU yang terbatas. Dan seperti biasa, menurut kalian gimana nih laptopnya? Apakah worth it atau enggak buat kalian? Kalian bisa komen aja di bawah. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.